Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan masuk ke dalam turunan dalam bentuk akar. Oke ya, misalkan Y sama dengan akar X. Maka kita rubah dulu bentuk si akar ini. Akar X ini kan sama dengan X pangkat setengah nih. X pangkat setengah. Ketika kita turunkan di aksen, setengah ini turun ke bawah, otomatis menjadi setengah X pangkat setengah dikurang 1. Ingat ini rumus bentuk umum dari diferensial. Ketika kita punya fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x kita adalah n dikali x pangkat n kurang 1. Ini rumus kita. Oke, maka ini menjadi setengah x, setengah dikurang 1 kan min setengah. Oke. Min setengah ya, maka ini menjadi 1/2. Ini setengah ini saya rubah 2-nya ke depan. X-nya kan pangkat min setengah. Untuk bisa X pangkat min setengah ini menjadi positif, maka dia mesti menjadi 1/X pangkat setengah. Oke, maka ini menjadi X pangkat setengah. X pangkat setengah itu kan sama dengan akar X, maka dia menjadi 1/2 akar X. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita masuk berikutnya ke dalam bentuk akar Y sama dengan X pangkat 3. Ini akar X pangkat 3. Ini kalau kita rubah, ini menjadi 3/2. Jadi yang di dalam ini, per yang ada di akar ini. Kalau di sini kan ini X-nya pangkat 1 nih, soal kita yang sebelumnya. 1. Yang di akar ini 2, maka menjadi 1/2. Karena ini 3 di dalam soal berikutnya, ini kan 3 dalam akar nih, maka 3 di akar ini 2, maka X pangkat 3/2. Ya, aksen kita adalah 3/2, X-nya pangkat 3/2 dikurang 1. 3/2 X. 3/2 dikurang 1. 1 ini kan sama dengan 2/2 nih. Maka 3/2 dikurang 2/2 menjadi 1/2. Perlukah diperkan seperti sebelah? Enggak. Kenapa? X kita sudah positif di sini. Sementara di sebelah kiri ini X-nya masih negatif. Maka kita kembalikan saja. Pangkat 1/2 sama dengan akar X. Maka ini menjadi 3/2 akar X. 3/2 ini kan sama dengan 1/2 ya? 1/2. Maka di sini ada 1 X-nya. Oke, sorry. Ada 1 X, ada setengah. 1 buah X-nya di sini. 1 X di sini. Ini setengah. Atau udahlah. Kayak gini aja deh, Bu. Oke lah, sip. 3/2 akar X saja. Lanjut, kita punya soal berikutnya. Y sama dengan X-nya di sini pangkat 5. Oke. Kenapa nggak pangkat 4, Bu? Kalau pangkat 4 berarti 4/2. Kalau 4/2 kan otomatis X pangkat 2. Sementara di sini kan bagusnya kan yang agak berseni soal kita nih ya. X pangkat 5/2 berarti di sini. Maka Y aksen 5/2 X pangkat 5/2 dikurang 1. 5/2 X pangkat 5/2 dikurang 2/2. Maka ini menjadi 3/2. 3/2 itu kan sama dengan 1/2. Di sini 1, di sini setengahnya. Oke ya. Lanjut. Kalau seandainya soal kita bentuknya Y sama dengan, di akarnya ini yang ada angka. Di sini misalnya 3, di sininya X saja. Maka ini sama dengan X pangkat. Ini kan 1 nih ya. Maka 1. Di akar kita ada angka 3, maka per 3. Jadi setiap yang ada di bagian akar ini itu menjadi penyebut alias di bagian yang per di sini. Yang di dalam tudung akar ini itu menjadi pembilang. Karena ini 1, maka ini 1. Karena di sini 3, maka 3 di atas. Karena di sini 1, maka 1 di atas. Kalau tidak ada angka apa-apa di akar ini, maka itu angkanya adalah 2 sebagai penyebut. Nah, di sini kan ada angka nih 3, maka 3 jadi penyebut.
Oke, maka Y aksen sepertiga X pangkat sepertiga dikurang 1. Sepertiga dikurang 1 kan sama dengan 1/3 dikurang 3/3. 1 dikurang 3 min 2. Min 2/3. Oke, berarti ini sama dengan 1/3 X pangkat 2/3. Kan ini negatif, sama dengan soal pertama tadi. Kita pindah ruaskan dia menjadi penyebut. Oke, ini sama dengan 1/3. X-nya pangkat 2/3. Maka kita rubah menjadi bentuk akar. X, ingat, yang di atas ini adalah di dalam tudung akar, di sini 2. Yang sebagai penyebut itu terletak di akar kita. Oke, ini hasilnya ya. Oke, sip. Lanjut. Kalau masih ada yang ragu nih, kalau bentuknya adalah X pangkat 2/3, ini akan menjadi akar X, pembilangnya 2, maka di sini 2. Penyebutnya 3, maka di tempat akar yang 3. Kalau X-nya pangkat 5/7, oke, biar jelas pangkat ya, maka akar X. Karena pembilang 5, maka di pangkat si X yang 5. Karena penyebut 7, maka di akar yang 7. Kalau X pangkat 1/4 misalnya, maka di sini X-nya pangkat 1, di akarnya 4. Kalau X-nya pangkat 2/5, maka X-nya pangkat 2, di akarnya yang 5. Sudah bisa memahami ini semua nih ya? Lanjut. Berarti di sini kita akan masuk ke dalam Y sama dengan kita cari berapakah akar dari turunannya dari ya 2/3. Berapakah Y aksen? Ini ditanya. Y sama dengan X pangkat 2/3 tadi ya. Maka Y aksen kita adalah 2/3 X pangkat 2/3 dikurang 1. 2/3 X. 2/3 dikurang 1. Berarti 3/3. 2 dikurang 3 kan min 1 ya. Berarti min 1/3. 2/3 X pangkat. Ini kan karena pangkat negatif, kita pindah ruas menjadi penyebut ya, 1/3 di sini. Maka ini 2/3 X pangkat 1/3. Berarti akar X, karena di sini 1, maka di pangkat X1, 3 sebagai penyebut di akarnya yang 3. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Kalau Y sama dengan akar, nih X-nya pangkat 5, di akarnya ada angka 7. Berapakah Y aksennya? Nah, ini yang ditanya. Maka Y sama dengan X pangkat 5/7. Y aksen kita adalah 5/7 X pangkat 5/7 dikurang 1. Sama dengan 5/7 X pangkat 5/7 dikurang 1. 1 itu sama dengan 7/7. 5 dikurang 7 berarti min 2 ya. Min 2/7. Berarti ini 5/7-nya saya geser ke depan. Karena ini pangkatnya negatif, berarti dia pindah ruas menjadi penyebut. X pangkat 2/7. Berarti ini sama dengan 5/7 akar X. Oke. Karena pembilangnya 2, berarti di tempat X-nya yang 2. Karena penyebut 7, maka di akar ini yang 7. Oke. Bisa dipahami ini? Ini ada soal lagi nih. Si X pangkat 1/4. Kita buat di sini aja ya. Y sama dengan,
di akarnya 4, di sininya X. Ditanya Y aksen. Maka Y sama dengan X pangkat 1/4. Y aksen 1/4 X pangkat 1/4 dikurang 1. Maka 1/4 X pangkat 1/4 dikurang 1. Sama dengan 1/4 dikurang 4/4. 1 dikurang 4 berarti min 3. Min 3/4. Ini berubah menjadi 1/4. Karena ini negatif ya, maka kita pindah ke bawah menjadi 3/4. Jadi 1/4 akar. X, pembilangnya 3, maka di X yang 3. Penyebutnya 4, maka di akar ini. Oke. Next, soal terakhir. Nah, soal terakhir jadi soal aja lah untuk Anda ya, PR ya. Rasanya sudah ini. Bagaimana kalau seandainya ada angka di depan? Oh, no problem. Y sama dengan 2 akar X. Berapakah turunannya? Ditanya, berapa turunannya? Jangan pusing ya. Kita rubah aja bentuknya. 2, X-nya kan pangkat setengah. Maka Y aksen 2 dikali setengah. Turunan dari X pangkat setengah kan setengah nih ya. X pangkat setengah dikurang 1. 2 dengan setengah. 1 berarti X pangkat min setengah. Kalau X pangkat min setengah berarti 1/4 X pangkat setengah. Berarti 1/4 akar X. Oke. Kita masuk soal berikutnya. Y sama dengan 4. Di sini X pangkat 2. Di sini pangkat 6. Oke. Maka ketika ditanya berapa Y aksen, ubah Y 4, X pangkat 2/6. 2/6 ini kan sama dengan 1/3 nih. Berarti 4, X pangkat 1/3. 1/3. Oke. Maka ini menjadi Y aksen 4 dikali 1/3, X pangkat 1/3 dikurang 1. Berarti 4/3, X pangkat 1/3 dikurang 3/3. 1 dikurang 3 menjadi 2/3, min ya. 4/3, karena min ya, maka pindah menjadi penyebut. Berarti 4/3 akar. X, pembilangnya 2, maka di pangkatnya si X. Penyebutnya 3, maka di akar sini. Oke. Saya rasa itu saja nih. Tugas 1 ya. Nggak afdol rasanya kalau hanya 1 deh. Tambahlah 1 nih. HW kita, Habot. Y sama dengan 4. 4 akar. Di sini X pangkat 5. Oke. Berapakah turunannya? Sip. Oke, sekian saja mengenai turunan trigono. Turunan dari si pangkat. Turunan dari si pangkat. Turunan dari akar nih ya. Aduh. Oke lah. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Yang jelas ketika pangkat kita. Oke. Ketika pangkat yang ada di dalam tudung akar ini lebih kecil daripada angka yang ada di akarnya sini, maka hasilnya adalah dalam bentuk positif dan hasilnya nanti terakhir si akarnya itu ada sebagai penyebut. Tapi ketika pangkat kita ini di sini lebih besar daripada angka yang ada di akar, maka hasilnya si akarnya itu akan berada sebagai pembilang. Tidak sebagai penyebut karena X kita sudah positif. Saya ulang lagi, ketika pangkat X-nya ini lebih kecil daripada angka yang ada di akar ini, maka hasil kita adalah X-nya negatif, berpangkat negatif, kemudian hasil akhirnya akar X-nya berada sebagai penyebut. Tapi ketika X kita bernilai lebih besar daripada angka yang ada di akar sini, maka X kita bernilai positif dan akar X-nya sebagai pembilang.
Oke, paham ya? Kalau begitu kita sudahi sampai di